Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu sekalian, kembali lagi dari Pondok Bambu ya, Islamic Center Rehab Hati. Pagi ini kita hari kelima ini closing untuk program terapi intensif Ruqyah Syariah bersama Rehab Hati, dan pagi ini bersama Ibu Dewi ya dari Cianjur. Masya Allah, ini klien saya yang alhamdulillah ya, sementara sudah mendapatkan progres lebih dari 90% dari kanker serviknya, kanker mulut rahimnya. Ibu, kami ingin mendengar bagaimana kesan Ibu atau progres dari mulai Ibu mengenal Ruqyah sampai datang ke sini cepat sekali ya. Bagaimana kisahnya? Ini mungkin menjadi inspirasi bagi kaum muslimin. Jadi begini ya, saya pertama divonis dokter terkena serviks itu saya bingung ya kan, bingungnya. Sudah ada vonis dokter ya? Ya. Berarti Ya. ada labnya juga ada. Ada, itu berdasarkan hasil lab dan tidak hanya satu dokter, itu ada tiga dokter, 2 dokter kandungan, 1 dokter ahli dalam ya internis, karena saya masih penasaran gitu. Ya, saya juga pengen tindakan medis lebih ini dulu lah ya kan, supaya tahu sakit saya benar nggak. Nah, setelah itu saya nggak tahu ya, mungkin sudah jalannya qadarullah, saya bertemu ustadz yang dari Rehab Hati dan coba saya di Ruqyah. Asal saya percaya nggak percaya, karena selama ini saya nggak tahu ya Ruqyah itu seperti apa gitu. Yang saya tahu Ruqyah tuh menginikan orang yang kesurupan aja gitu ya. Nah, ternyata ada bisa untuk menyembuhkan penyakit yang penyakit yang saya rasa ini penyakit yang luar biasa, level tingkat tinggi ya. Kalau penyakit kanker ini saya juga sudah kayak orang mau putus asa lah gitu kan, mesti gimana karena medis kan tindakannya hanya kemo, operasi gitu, dan semua juga sama tindakannya seperti itu kalau untuk kasus seperti saya kanker ini. Nah, sedangkan di Rehab Hati kok dengan Al-Quran bisa gitu. Makanya dari situ saya cari tahu cari info, terutama infonya ya saya juga sumbernya harus sumber yang jelas ya, langsung dari Rehab Hati menginfokan, jadi dikasihlah videonya dari Ustadz Nuridin ini. Ternyata saya juga kan sampai saya berulang-ulang nonton itu, kok bisa gitu ya, kok bisa. Makanya saya tertariklah ikut program ini, terapi intensif. Dan memang kata ini Ustadz ya, mungkin murid beliau yang ada di Cianjur ya, bagusnya sih saya ikut program intensif ini supaya dapat ilmunya selain penyembuhannya. Dan qadarullah alhamdulillah saya setelah ikut mungkin hari pertama, hari kedua, karena saya belum bertemu dengan Pak Ustadz ya, itu saya masih meminum obat. Minum obat ya? Hari satu, hari dua. Saya sempat juga sama Ustadz yang ada di sini, Pak Ustadz saya nggak kuat, saya nggak akan bisa nyimak kalau nggak minum obat. Ya boleh lah Bu, dimakan dulu. Itu pun saya memang udah usahakan ditahan dulu sakit sampai beberapa jam, karena efek obat itu kan hanya 6 jam paling lama, dan setelah itu sakit lagi. Saya kan harus minum lagi. Nah, itu saya sudah dikurangi selama di sini ya. Beda dengan waktu di rumah minum lagi gitu. Tapi kayaknya itu bukan solusi ya kalau menurut saya. Malah saya takutnya ada efek samping ke mana-mana ya minum obat itu. Akhirnya saya begitu ikut materi atau kajian Pak Ustadz, begitu saya datang di malam ke-3, malam ke-1 jangan nyuruh minum obat kan. Oh iya, pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama udah nggak usah minum obat, katanya. Obat nggak diminum. Enggak, saya bilang nggak diminum. Cuman pas dari situ saya coba berusaha nggak minum obat, dan memang bukan solusi ya kalau menurut saya. Kalau udah saya tahu begini, nggak ada kalau dipikir-pikir itu sampai kapan gitu saya mau minum obat ya terus-terusan gitu, karena tergantung lah kayak orang terkena narkoba akhirnya kan gitu, jadi ketergantungan terus gitu. Dan dalam pikiran saya setiap sakit obat gitu kan ya. Wah, saya udah nggak bener kalau kayak gini. Nah, akhirnya pas di malam kedua, nah entah apa ya yang saya sih nggak ini, cuman saya dari situ saya ada rasa saya tuh pengen sembuh ya kan. Jadi sungguh-sungguh saya ada, itu di luar kesadaran saya mungkin ya. Dan saya juga itu percaya nggak percaya sih gitu ya. Nah akhirnya
begitu ikut itu saya ceritakan ya Pak Ustaz. Enggak apa-apa, Masya Allah. Oh, jadi saya ikut, pas saya ikut ini memang rasanya ngelihat Ustaz, ngelihat katanya saya tuh kan pengen sembuh, ya kan. Pas materi, begitu materi cancer justru saya sebel gitu loh kan. Dan saya nggak mau diem di situ gitu. Rasanya pengen ke kawal toilet terus gitu ya. Nah, pengen ke toilet terus Pak Ustadznya kelihatannya sudah mulai ngelihat saya, mungkin saya juga udah perhatikan, tapi saya jadi mungkin saya nggak nyadar kalau menurut Pak Ustadznya setelah itu kan dibilang saya nggak sopan apa segala macam ya, memang ya saya nggak tahu itu Pak Ustadznya kayak gitu. Tapi setelah dipikir saya Pak Ustadz ini tahu keluhan saya bahwa saya punya penyakit cancer. Tapi begitu saya kena marahnya beliau, saya langsung kok tiba-tiba nggak ada gitu. Yang tadi saya sakit itu seperti orang yang dimarahin ke saya terus ini gitu loh ya kan, langsung nyingrai gitu langsung nggak ada. Bilang, tapi tadi itu saya antara senang dan apa namanya tuh, ini bener nggak gitu dalam hati. Terus Ustadz langsung bilang sembuh, ibu sembuh dari penyakit kankernya gitu. Wah, gue bilang gitu ya. Saya antara senang ya, alhamdulillah sih, saya bersyukur ya, alhamdulillah. Dengan dimarahinnya Pak Ustadz ini mungkinnya itu penyembuhnya ya, terutama dengan Al-Quran ya Pak Ustadz. Kalau baca Al-Quran luar biasa lah kamu saya. Ya, dilurusin sedikit ya, jadi saya bukan seperti pastor sembuh kankernya sembuh, bukan begitu. Prosesnya seminggu teman-teman ya, jadi ada masuk dulu tim kami ya kan, instruktur berbicara tentang ruqyah syariah, ruqyah syirkiyah, bicara tentang teori kesembuhan. Maka malam pertama saya bicara pendakian langit kan Bu ya, lalu memisahkan mana yang harus diobati, mana yang harus disembuhkan, mana obat bumi, mana obat langit ya. Dan di malam kedua itu saya sudah mulai alurnya Bu ya, saya sudah mulai menjelaskan tentang mukjizat penyembuhan Al-Quran dengan kanker, dihubungkan dengan kanker. Dan di situ ibu mulai nampak tidak senang dengan materi ini, tapi ibu juga merasakan, loh saya ini kan kanker, dikasih materi ini penjelasan harusnya saya simak, tapi kok ada rasa kesal. Nah, rasa di dalam dada ibu itu nampak di wajah, sehingga posisi duduk, posisi mata gitu kan. Dan kemudian saya tegur ya, karena memang ada akhlak di majelis ilmu seperti apa, dan saya mengetahui itu ada pengaruh setan. Jadi yang dimarah itu setan sudah Bu. Ya, bukan saya. Ditegur. Kemudian ketika ibu ditegur, kemudian ibu mengatakan ini kankernya kok seperti menghilang. Sebenarnya bukan dimarahi, waktu itu kan saya simulasikan Al-Quran kan. Iya kan? Iya. Al-Quran, tapi ibu tidak nyimak karena ibu sakit. Ya. Ibu fokusnya pada penyakit kan gitu maksudnya. Sakit. Makanya saya bilang ibu jangan fokus pada sakitnya, simak ini dengan hatinya dan lain-lain. Lalu ibu memegang lutut. Jadi saya bilang, ibu bagaimana perutnya? Ibu sudah hilang. Emang penyakitnya apa? Kanker. Oh sudah sembuh itu. Kenapa? Karena sakit di rahim ibu sudah pindah ke lutut, dan tidak mungkin rahim pindah ke lutut. Makanya saya sampaikan ibu sudah sembuh. Dan ternyata ini ya, Masya Allah. Berapa persen ibu progresnya? Saat itu? Iya, 90-95 lah. Oh 99. Hilang aja begitu. Alhamdulillah. Pagi ini kan hari terakhir nih ya, setelah malam ketiga tadi malam, gimana efeknya ya paling ada rasa panas ya, mungkin itu wajar lah ya, karena selama ini kan saya berbulan-bulan ya, saya kan dari bulan divonis ini tuh bulan Juni, yang saya takutkan tuh kan sudah menjalar itu aja. Tapi alhamdulillah ya Pak Ustadz ya. Mohon ibu satu lagi, sebenarnya terapi penyembuhan kanker ibunya belum. Karena untuk kanker ini ada metode khusus, nanti memutus jaringan akar penyakit kanker. Itu dari mana? Antara sedih, marah, dan takut di ruang nafsunya. Ketika salah satunya diputus ibu, maka jaringannya itu nanti akan, jaringan rasa sakitnya yang menjalar seluruh tubuh itu akan putus. Ini belum, karena memang ini masih umum ini, meskipun intensif treatment, tapi masih ada peserta lain kan. Nanti untuk khususnya penyembuhan kanker ini akan ada pertemuan lebih khusus lagi. Nanti bisa kita tentukan waktunya, bisa di KPU Unai di Kota Wisata. Ibu langsung bisa hubungi akses saya karena sudah ikut ini.
Kalau sebelumnya Ani Mulyadi tidak langsung suruh ibu ke kantor saya karena memang harus ikut kelas dulu. Jadi ini kelas dulu, nanti VIP treatmentnya langsung di sana. Ini untuk memutus seluruh. Oh jadi nanti ada lagi. Kalau sudah ikut ini, ibu bisa mengakses saya tadi. Bisa bikin janji lagi dan ketemu lagi. Ya kalau ibu sudah paham mekanisme penyembuhan Al-Quran dengan kanker ini, sebenarnya harus ketemu juga tidak masalah. Tapi masih ada slot, ada jalan. Ya. Ada pesan yang ingin ibu sampaikan kepada muslimah mungkin di luar sana yang sedang mengalami ponis yang sama tadi untuk serviks dan lain-lain, barangkali pesannya singkat. Ya, pesan saya jadi kalau kita khususnya sebagai muslimah ya, kita harus lebih percaya dengan apa namanya tuh, qadarullah Allah ya. Kodrat Allah. Ya, qadar Allah itu bahwa penyakit itu kan pasti ada obatnya, dan itu yang harus kita, terutama untuk penyakit kanker ini kan penyakit yang mungkin kalau para wanita apalagi ya, itu sudah banyak lah yang ini. Jadi nggak usah pikir-pikir apa lagi lah yang namanya obat. Bukan saya nginiin ya, karena saya memang ini menurut saya ya, ini menurut saya udah nggak usah pikir banyak lah. Pikir kayak penyakit kita diponis penyakit kanker ini kayak menuju kematian gitu loh. Kita tinggal pilih aja mau jalan kemana gitu. Mau jalannya ya kita meninggal dalam keadaan tidak dirahmati Allah yalah misalnya, atau kita mau meninggal dalam keadaan baik atau husnul khotimah lah ya. Ya siapa sih yang nggak pengen gitu ya kita lah. Sedangkan kan di rehab hati ini kita belajar baca terus-terusan baca Quran, baca Al-Baqarah ya, khususnya untuk penyakit ini, itu memang bisa dirasakan lah oleh saya juga gitu hasilnya. Dan saya juga di rumah juga setelah tahu dari rehab hati untuk baca itu, ya ternyata memang kita kembalikan sama Allah aja lah, jangan dikembalikan sama manusia. Kita mending kembali sama Allah, dan kita juga kan hidup mati kita kan karena Allah ya. Barakallahu fiik Bu ya. Semoga 10%-nya Allah sirnakan dan kaum muslimin. Beliau Ibu Dewi ini dari Cianjur, dan beliau pasien atau klien ketiga kami yang sembuh dari kanker. Jadi klien pertama itu sekitar sebulan lalu ya Ustaz, atau 2 bulan lalu ya. Beliau dari Bandung, kanker anus. Pak Boyke dari Bandung. Ini yang pegang kamera ini Ustaz Irfan ya, divisi ruqyah kami. Alhamdulillah sembuh. Jadi pulang ke Bandung itu bisa bawa mobil. Kanker anus. Laki-laki. Masya Allah. Ada yang kedua itu ada hamba Allah dari Jakarta atau dari mana ya? Beliau sudah operasi torak, jadi sudah dibongkar dan ada tumor sebesar telur di kepalanya, dan kemudian setelah dioperasi tumbuh lagi. Masya Allah, hari ketiga itu tumornya bergetar. Itu baru bergetar. Kalau ibu kan sudah langsung 90%. Dan selain Ibu Dewi, hari ini Masya Allah ada Ibu Onah dari Palembang. Beliau sembuh total. Beliau kanker serviks stadium 3. Jadi tadi di tempat yang sama juga saya ambil beliau interview sedikit. Yang tadinya perutnya keras itu sudah longgar, melembut. Nah, dan Masya Allah ya, perjuangannya 4 tahun. Ahi Ibnu, putra beliau di Rehab Hati Palembang, itu 4 tahun dari 2016 mengenal Rehab Hati. Ibu Dewi termasuk cepat ya, mungkin tidak sampai 1 tahun ya, sudah sampai ke sini. Ada program terapi intensif. Ini kabar bahagia untuk kaum muslimin di Malaysia, di Singapura ya, di Jakarta, dimanapun kalian ya, yang terdiagnosa kanker serviks, kanker darah, kanker usus, kanker anus, kanker otak, kanker apa saja ya, ada solusi di langit ketika bumi tidak lagi ditemukan solusi ya. Jika tidak ada obat di muka bumi, maka saatnya kita melakukan pendakian menuju langit. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyediakan syifa ulinnas ya, penyembuh bagi seluruh manusia, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Barakallahu fikum Ibu, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.